Shalom, sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Kadang Tuhan justru mempertemukan kita dengan orang yang paling sulit kita hadapi. Bukan untuk membuat kita marah, tapi untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah yang sanggup menyatukan hati yang retak. Yesus pun pernah jadi alasan dua musuh besar tiba-tiba bersahabat, yaitu Herodes dan Pilatus. Karena di hadapan Kristus, kebencian bisa berubah jadi titik damai. Dalam pengadilan Yesus, orang-orang Yahudi menuduh dia menyesatkan bangsa, melarang bayar pajak, dan mengaku sebagai raja. Tapi Pilatus menjawab, "Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini." Yesus gak bersalah, tapi tetap diadili. Dunia menuduh, padahal ia suci dan benar. Karena Yesus orang Galilea, Pilatus menyerahkan dia kepada Herodes. Dan anehnya, dua pemimpin yang dulu bermusuhan justru bersahabat hari itu. Herodes bahkan mengejek Yesus dengan memberi jubah mewah. Sebuah sindiran politik, bukan penghormatan. Namun Lukas ingin menegaskan sesuatu. Bahkan di tengah ejekan dan kebencian, Kristus tetap menjadi pusat perdamaian. Kristus tidak membalas. Ia tidak menyerang. Ia diam. Dan kasih-Nya berbicara lebih keras dari kata-kata. Melalui kisah ini kita belajar tiga hal. Yang pertama, Kristus memperhatikan keadilan Allah di dunia yang tidak adil. Yesus gak bersalah, tapi tetap dihukum. Ia menanggung ketidakadilan agar kita mengenal keadilan Allah yang sejati. Kadang dunia kita membungkam kebenaran, tapi kebenaran Allah nggak akan pernah padam. Saat kamu jujur tapi disalahpahami, tetap tenang. Tuhan yang sama yang membela Yesus juga sanggup membela kebenaranmu hari ini. Pelajaran yang kedua, Kristus mengajarkan kekuatan dalam keheningan. Yesus diam ketika diserang dengan pertanyaan dan tuduhan. Keheningan itu bukan tanda kalah, tapi tanda percaya. Dia tahu bahwa pembelaan sejati datang dari Allah Bapa di surga. Kadang, kamu gak perlu selalu menjawab. Karena yang penting bukan siapa yang menang bicara, tapi siapa yang tetap berpegang pada kasih di tengah tekanan. Keheningan Yesus adalah kekuatan kasih yang menolak balas dendam. Pelajaran yang ketiga, Kristus menyatukan yang bermusuhan untuk tujuan ilahi. Pada hari itu bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Herodes dan Pilatus bersatu bukan karena mereka bertobat, tapi karena Kristus ada di tengah mereka. Tuhan bisa bekerja bahkan lewat hati yang belum mengenal Dia. Kalau Tuhan bisa menyatukan dua musuh abadi, Ia juga bisa menyatukan rumah tangga yang retak, teman yang renggang, atau pengalaman yang hancur karena ego. Yesus adalah Raja Damai yang mempersatukan. Surat Efesus 2 ayat 14. Ia bukan hanya Raja kebenaran, tapi juga Raja perdamaian. Sahabat, kalau Yesus bisa menyatukan dua orang yang saling benci, Ia juga bisa menyatukan hati kita yang hancur. Mungkin kamu lagi ada di relasi yang dingin, penuh gengsi, atau luka lama yang belum sembuh. Fokuslah pada Kristus, bukan pada ego. Karena saat Yesus jadi pusat, damai sejahtera akan muncul
bahkan dari situasi yang paling kamu hindari. Kasih Kristus nggak menunggu orang lain berubah, tapi mulai dari diri kita yang mau mengasihi duluan. Sahabat, mungkin kamu lagi ada di titik di mana hubunganmu retak, sama teman, sama keluarga, bahkan orang seiman. Tapi dengar ini, Kristus masih sanggup nyembuhin yang patah. Ikuti Repa, biar setiap minggunya kamu diingatkan, kasih Kristus itu nyata dan selalu menyatukan. Tuhan Yesus memberkati.